Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnata Kusuma dengan NPM 2111031004. Di sini saya akan mempresentasikan mini proposal untuk memenuhi tugas metodologi penelitian akuntansi. Untuk mini proposal dengan judul Pengaruh Komite Audit, Manajemen Laba, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan yang mengalami audit delay dengan studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tahun 2020 hingga 2022. Di sini daftar isinya ada latar belakang, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis, populasi dan sampel, variabel penelitian, serta teknik pengujian. Selanjutnya, untuk latar belakang penelitian, jadi laporan keuangan merupakan elemen vital bagi perusahaan untuk menunjukkan kinerja keuangannya kepada stakeholders, seperti investor, kreditor, dan publik. Keakuratan dan keandalan laporan keuangan menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh stakeholders. Oleh karena itu, audit eksternal oleh auditor independen menjadi kewajiban untuk memverifikasi kewajaran penyajian laporan keuangan. Kasus yang terjadi di Bursa Efek Indonesia atau BEI mencatat adanya peningkatan jumlah perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangannya pada tahun 2020 hingga 2022. Dalam laporan keuangan tahun 2020, terdapat 88 perusahaan yang terlambat melaporkan keuangannya. Dalam laporan keuangan 2021, terdapat 91 perusahaan yang terlambat dalam melaporkannya. Selain itu, pada tahun 2022 terdapat 61 perusahaan yang tidak memenuhi komitmen untuk melaporkan keuangan secara tepat waktu. Data diambil dari web Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, untuk latar belakangnya sendiri terdapat sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangan yang telah diaudit, yakni berupa peringatan tertulis 1 atas keterlambatan 30 hari, kemudian tertulis 2 atas keterlambatan 31 sampai dengan 60 hari, disertai denda 50 juta, dan yang terakhir tertulis 3 atas keterlambatan 61 hingga 90 hari, disertai denda 150 juta. Audit delay atau penundaan audit mengacu pada periode waktu antara tanggal akhir tahun fiskal perusahaan dan tanggal penerbitan opini audit. Audit delay yang berkepanjangan dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif bagi kinerja perusahaan, seperti menurunkan kepercayaan investor dan stakeholders terhadap perusahaan, meningkatkan risiko audit failure, memperbesar terjadinya fraud, serta menunda proses pengambilan keputusan penting bagi perusahaan. Untuk kajian pustaka, di sini menggunakan teori keagenan dan teori sinyal. Jadi terdapat potensi konflik kepentingan antara prinsipal dengan agen. Prinsipal menginginkan manajemen untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan, sedangkan agen memiliki tujuan pribadi yang berbeda. Konflik kepentingan ini dapat menyebabkan agen melakukan tindakan yang merugikan prinsipal seperti manajemen laba. Untuk teori sinyal, ini menjelaskan bagaimana perusahaan dapat memberikan sinyal kepada stakeholders tentang kualitas dan nilai mereka. Perusahaan dapat memberikan sinyal melalui berbagai cara seperti menerbitkan laporan keuangan yang berkualitas, memiliki komite audit yang efektif, serta menjaga tingkat manajemen laba yang rendah. Stakeholders seperti investor dan kreditor akan menggunakan sinyal ini untuk menilai resiko dan potensi keuntungan berinvestasi di perusahaan. Selanjutnya untuk komite audit. Komite audit ini adalah badan independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris atau Direksi, suatu organisasi untuk membantu meningkatkan efektivitas tata kelola perusahaan atau GCG dan akuntabilitas keuangan. Selanjutnya ada manajemen laba. Manajemen laba adalah praktik yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan
guna menciptakan kesan kinerja yang lebih baik daripada yang sebenarnya. Selanjutnya untuk ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu ukuran skala atau variabel yang menggambarkan perkiraan besar atau kecilnya perusahaan berdasarkan beberapa kondisi seperti jumlah sumber daya, ukuran log, nilai pasar, saham, penjualan, pendapatan, hingga jumlah modal. Selanjutnya ada kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu organisasi atau perusahaan dalam mengelola keuangannya dan mencapai tujuan keuangannya. Selanjutnya terdapat penelitian terdahulu. Untuk penelitian pertama ini dilakukan oleh Cahyaningrum, SP, Titiasari KH, dan Astungkara A pada 2022. Diterbitkan oleh Jurnal Owner, Riset, dan Jurnal Akuntansi dengan judul Pengaruh Penerapan GCG atau Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan. Ditemukan hasil itu adalah ditemukan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sementara kepemilikan institusional, komite audit, dan CSR tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Cahyaningrum SP, Titiasari KH, dan Astungkara juga 2022 pada Jurnal Owner, Riset, dan Jurnal Akuntansi dengan judul Analisis Hubungan Manajemen Laba dan Struktur Kepemilikan terhadap Kinerja Perusahaan di BEI tahun 2016 sampai 2019. Dengan hasil manajemen laba memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan, ukuran dewan direksi memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Kemudian menunjukkan bahwa semakin banyak anggota dewan, semakin kompleks pengambilan keputusan. Selanjutnya untuk rangka pemikiran. Di sini. Untuk hipotesis 1, komite audit yang efektif cenderung memiliki kemampuan untuk memantau dan mengawasi pelaporan keuangan perusahaan dengan lebih baik dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap proses pelaporan keuangan. Komite audit dapat membantu memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah akurat, relevan, dan dapat dipercaya. Oleh sebab itu, hipotesis 1 adalah komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan yang mengalami audit delay. Selanjutnya untuk hipotesis 2, praktik manajemen laba mencakup pengakuan pendapatan yang dipercepat, penundaan pengakuan beban, atau memanipulasi cadangan untuk menghaluskan fluktuasi laba. Laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya dapat menyebabkan keputusan investasi yang salah oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh sebab itu, hipotesis 2 adalah manajemen laba berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan yang mengalami audit delay. Sedangkan untuk hipotesis 3, pengaruh dengan ukuran yang lebih besar, pengaruh dari perusahaan dengan ukuran yang lebih besar seringkali memiliki keuntungan skala ekonomi, yang berarti mereka dapat mengoperasikan bisnis mereka dengan biaya per unit yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang kecil. Perusahaan besar cenderung lebih mampu mengelola dan memitigasi dampak negatif dari audit delay dibandingkan perusahaan kecil. Oleh sebab itu, hipotesis 3 adalah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan yang mengalami audit delay. Selanjutnya untuk populasi dan sampel. Untuk populasi sendiri, penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode tahun 2020 hingga 2022. Untuk sampel, penentuan sampel menurut pendapat Winarto Surahmat, yaitu untuk pedoman umum saja dapat dikaitkan bahwa populasi cukup homogen terhadap populasi di bawah 100 dapat dipergunakan sampel sebesar 50% dan di atas 1000 sebesar 15%. Untuk menentukan sampel penelitian, peneliti sendiri menggunakan metode purposive sampling. Untuk kriterianya pemilihan sampel penelitian adalah yang pertama perusahaan terdaftar di BEI periode 2020 hingga 2022. Yang kedua itu perusahaan menerbitkan laporan keuangan periode 2020 hingga 2022. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan yang mengalami audit delay antara tahun 2020 hingga 2022.
Untuk variabel penelitian, variabel dependent dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang mengalami audit delay. Variabel ini diukur dengan menggunakan ROA atau return on asset dengan rumus laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Sedangkan variabel independennya atau variabel X itu terdapat 3. Yang pertama, untuk komite audit sendiri itu diukur menggunakan total jumlah anggota komite audit. Selanjutnya, manajemen laba itu menggunakan rumus modified Jones dengan model rumus DAIT sama dengan TACIT dibagi AIT min 1 dikurang NDAIT. Ya, rumus ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohmaniah dan Hanifah 2018 serta Suci dan Hoirunisa 2023. Untuk ukuran perusahaan menggunakan rumus logaritma natural dari total aset yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya untuk teknik pengujian. Teknik pengujian yang dilakukan yang pertama adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini untuk menggambarkan kejadian atau karakteristik data. Statistik ini memberikan nilai frekuensi, estimasi, serta tendensi pusat, serta estimasi disperse dan bentuk. Yang kedua ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan untuk meyakinkan bahwa pengujian yang dilakukan bebas dari gangguan normalitas, multikolonialitas, autokorelasi, dan heterokedasitas. Yang ketiga ada uji normalitas sendiri yang tadi. Itu memiliki tujuan untuk menguji apakah model regresi variabel pengganggu mempunyai sebaran yang normal. Untuk uji multikolonialitas itu bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel bebas atau lebih. Selanjutnya ada uji heterokedasitas. Itu bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan varians pada residual. Apabila varians tidak sama, maka dikatakan terjadi heterokedasitas. Selanjutnya untuk uji autokorelasi. Ini bertujuan untuk menguji residual dari model regresi yang ditunjukkan dalam penemukan hubungan antara kesalahan yang terjadi pada periode T dan kesalahan yang terjadi pada periode T-1. Selanjutnya ada analisis regresi model berganda atau multiple regression. Ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan dan variabel lainnya terhadap kinerja keuangan pada perusahaan yang mengalami audit delay. Selanjutnya terdapat 2 pengujian untuk uji hipotesis sendiri. Itu yang pertama uji statistik T. Itu dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh suatu variabel independen secara terpisah dalam menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Kemudian untuk uji hipotesis yang kedua itu ada koefisien determinasi R-square atau uji balance R-square. Ini digunakan untuk mengukur serta mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam memperjelas varians dalam variabel dependen. Baik, segitu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.